Jaksa penuntut kasus Sambo diamankan untuk menghindari intervensi. Berkas dinyatakan lengkap. Nah, sudah sering saya sampaikan bahwa untuk perkara 338, 4340 yaitu pembunuhan itu sudah kita siapkan 30 jaksa. Untuk perkara obstruction of justice-nya kita siapkan 43 jaksa. Jadi rata-rata masing-masing satu berkas perkara 6 sampai 7 tim jaksa penuntut umum yang akan menyelesaikan perkara tersebut di pengadilan. Kalau buka-bukaan di persidangan udah terlambat. Kalau mau buka-bukaan dari kemarin, supaya saya bantu restoratif justice. Better late than never, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Karena kenapa? Masih ada hukuman neraka dan surga. Siapa tahu Tuhan memaafkan dia. Kita kan tidak boleh mendahului toh. Siapa tahu dia nanti di pengadilan jadi sadar dan bertobat. Itulah fungsi penasihat hukum, membimbing, memberi nasihat hukum yang baik kepada kliennya. Penegak hukum yang media ini dalam era sekarang sangat dibutuhkan. Sebab itu pesan penting yang menjadi suara hati nurani masyarakat. Untuk memastikan apa yang ditengarai atau informasi yang berkembang, jadi kita bisa lihat langsung. Kami membentuk tim, ada 5 orang komisioner akan hadir di setiap persidangan itu. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum juga telah menginstruksikan semua sarana komunikasi dari tim jaksa yang 30 orang itu dilakukan penyadapan dan monitoring. Oh iya. Bahkan ya mereka juga dipersiapkan untuk di safe house-nya ya, untuk memastikan tidak ada gangguan selama persidangan. Jaksa Agung Muda bidang intelijen dan Jaksa Agung Muda bidang pengawasan untuk mengawasi teknis internalnya dari pengaruh-pengaruh yang tadi diduga tadi. Perlu langkah-langkah apa yang dilakukan gitu kan. Tapi saya yakin Pak, jaksanya ya, nah apalagi hakim dengan kondisi sekarang, pasti hakim juga hati-hati gitu kan. Kalau hakimnya tidak hati-hati gitu kan, ya jangan-jangan nanti KPK malah ada lagi di situ. Ketua Komisi Kejaksaan atau Komjak Berita Simanjuntak menyatakan bahwa seluruh jaksa penuntut umum atau JPU yang menangani persidangan Verdi Sambo dan kawan-kawan akan ditempatkan di tempat khusus atau safe house. Berita menyebut dasar penempatan seluruh jaksa itu guna menjamin agar tidak terintervensi. Safe house, ya, itu kan langkah-langkah yang akan ditempuh. Masyarakat menganggap, wah, ini akan banyak intervensi. Kata berita saat dikonfirmasi awak media. Tak hanya itu, tujuan penempatan puluhan jaksa yang akan menyidangkan para tersangka pembunuhan Brigadir J itu tidak untuk meyakinkan kepada publik agar tak khawatir kalau sidang dipengaruhi oleh pihak luar. Maka harus ada antisipasi atau jawaban dari risiko terhadap apa yang dianggap publik itu, ucap dia. Bahkan kata berita, pihak kejaksaan juga akan melakukan pengamanan sarana komunikasi para jaksa, yakni dengan melakukan penyadapan sementara. Pemantauan sarana komunikasi antara lain dengan penyadapan dan kejaksaan adalah intelijen penegak hukum, jadi punya kewenangan menjalankannya, tutur berita. Hal itu juga dalam rangka memastikan tim JPU bekerja dengan baik, profesional, aman, serta untuk memudahkan koordinasi dan untuk menghindari alasan-alasan teknis dalam proses penuntutan. Ini hal yang biasa dipersiapkan dalam penanganan tugas-tugas penuntutan yang berkas perkaranya banyak dan jadwal persidangan yang padat serta ketat. Agar saat peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dapat dipenuhi, ucap berita. Kata dia, setidaknya akan ada sekitar 30 jaksa penuntut umum yang akan bekerja untuk seluruh terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Keseluruhan jaksa itu nantinya, kata dia, akan mendapatkan perlakuan yang sama agar proses persidangan dapat terlaksana sesuai dengan asas hukum yang ada. Akan disesuaikan dengan berkas perkara masing-masing. Keseluruhan kan untuk kasus pembunuhan berencana ada kalau tidak salah 30 orang yang akan dibagi dalam 5 berkas perkara. Tugas berita Kejagung RI menyatakan berkas perkara para tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J telah dinyatakan lengkap. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jampidum Kejagung Fadil Zumhana menyatakan bahwa kasus tersebut pun akan segera melaju ke tahap persidangan. Perkara ini kami nyatakan lengkap untuk kasus pembunuhan berencana.
ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Capidum Kejagung Fadil Zumhana di Kejaksaan Agung RI Jakarta. Ia menyatakan bahwa berkas perkara Ferdi Sambo CS dinyatakan lengkap seusai hanya ada 1 kali perbaikan berkas perkara. Penyidikan Polri pun telah memperbaiki berkas perkara sesuai catatan dari penyidik. Setelah dinyatakan lengkap, kata Fadil, penyidik Barreskrim Polri memiliki kewajiban untuk melimpahkan para tersangka beserta alat bukti ke Kejagung. Selain itu, JPU juga nantinya akan langsung menyusun surat dakwaan terhadap masing-masing tersangka untuk kemudian diserahkan ke pengadilan. Penyidik menyerahkan tanggung jawab barang bukti dan tersangka untuk segera dipersidangan. Pungkasnya, Kamarudin khawatir ada penghilangan barang bukti di kasus Sambo, rebut kepolisian dari tangan mafia. Pengacara keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak mengajak masyarakat ikut mengawal persidangan para tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kamarudin pun menyinggung mafia-mafia yang berkeliaran di kalangan kepolisian. Bahkan, kita harus kompak, rebut kepolisian dari tangan mafia-mafia yang suka teror amplop. Kita kawal perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah P21 tahap 2 berkas perkara dan barang bukti akan dibacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kata Kamarudin. Kamarudin berharap hakim majelis nantinya adalah orang-orang terpilih yang akan memutus perkara seadil-adilnya. Kita doa Tuhan tunjuk hakim majelis, hakim yang memang wakil Tuhan. Jangan kayak hakim Yanggung kemarin. Supaya majelis hakim yang memutuskan perkara ini, hakim Tuhan yang memutuskan kasus ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lanjutnya, sebelumnya Japidum Kejagung Fadil Zumhana di Kejagung menyatakan perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan tersangka Ferdi Sambo dan kawan-kawan telah lengkap. Ferdi Sambo beserta 4 tersangka lainnya akan segera disidang. Berkas perkara tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdi Sambo dan kawan-kawan telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung dan akan segera disidang. Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni berharap Kejaksaan Agung bersikap profesional dalam menangani kasus tersebut. Politikus Nasdem itu menyebut persidangan Sambo akan menjadi puncak pembuktian keadilan hukum di Indonesia. Saya percaya Kejaksaan Agung akan bersikap profesional dalam menangani perkara kasus ini. Selain itu, perlu diingat bahwa dalam proses persidangannya nanti, ini juga akan menjadi puncak pembuktian keadilan hukum di Indonesia, kata Saroni. Saroni juga meminta kepada masyarakat untuk menaruh kepercayaan kepada para penegak hukum. Namun di sisi lain, juga harus tetap mengawal kasus tersebut. Masyarakat harus percaya kepada penegak hukum dalam menyelesaikan kasus ini. Saya yakin para penegak hukum akan profesional dan transparan dalam menangani perkara, kata Bendahara Umum Nasdem ini. Namun perlu ditegaskan, bukan berarti kita jadi abai. Tetap sama-sama kita kawal kasus ini hingga tuntas, lanjut Saroni. Saroni pun berharap kasus penembakan Brigadir Yosua dapat segera diselesaikan mengingat begitu banyak perhatian masyarakat yang berpusat kepada kasus tersebut. Selain itu, semoga proses pidana bisa segera berjalan karena ini sudah menyita perhatian publik selama beberapa bulan terakhir. Sudah waktunya kita move on dan mendapatkan kebenarannya, tutup dia. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan terkait lokasi sidang Ferdi Sambo, namun kemungkinan akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagaimana lokasi kejadian, adapun peristiwa pembunuhan tersebut terjadi di Duren 3, Jakarta Selatan. Keluarga Brigadir Yosua siap kawal sidang Sambo CS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat menyatakan siap mengawal jalannya persidangan Ferdi Sambo CS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Kita kawal kasus ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
ujar Kamarudin di Hotel Santika Palmerah, Jakarta Barat. Di mana, kata Kamarudin, saat ini berkas perkara kasus pembunuhan berencana itu telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan, sehingga persidangan akan segera dilangsungkan. Maka kita mengajak masyarakat untuk berdoa supaya majelis hakim yang memeriksa dan memutus betul-betul hakim Tuhan dan demi keadilan, katanya. Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua telah dinyatakan lengkap. Artinya, para tersangka juga bakal disidang dalam waktu dekat. Para tersangka itu yakni Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Pada saat ini kami menyatakan lengkap untuk kasus pembunuhan berencana, kata Jaksa Agung Muda Pidana Umum Fadil Zumhana kepada wartawan pada Rabu. Dalam perkara ini, kelima tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP, dengan ancaman maksimal hukuman mati dan atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.